ditemui baik di perkantoran ataupun nama jalan. Lalu, siapakah Bagindo Aziz Tjan itu? Bagindo Aziz Tjan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Padang. Beliau lahir pada 30 September 1910. Aziz Tjan adalah anak keempat dari 6 bersaudara buah pernikahan Bagindo Monto dan Jamilah. Lalu, bagaimana Bagindo Aziz Tjan bisa menjadi sosok yang berpendidikan dan menjadi wali kota Padang di usia yang sangat muda? Bagindo Aziz Tjan mengawali pendidikannya di Holland Inland School di Padang. Setelah tamat di HIS, Bagindo Aziz Tjan melanjutkan pendidikan di Mulo tahun 1926. Kemudian, tamat dari Mulo, Bagindo Aziz Tjan melanjutkan ke AMS di Jakarta pada tahun 1929. Tidak hanya berpuas diri dengan tamat di AMS, Bagindo Aziz Tjan kemudian kembali sekolah di Rek Hoek School atau Sekolah Tinggi Hukum yang berada di Jakarta sampai tingkat kedua. Hidup di zaman penjajahan membuat Bagindo Aziz Tjan pun berkeinginan untuk melawan penjajah. Lalu, apa yang selanjutnya dilakukan oleh seorang Bagindo Aziz Tjan? Langkah awal pergerakan politik yang dilakukan oleh Bagindo Aziz Tjan adalah aktif di organisasi seperti Jong Islamic Tenbon pada tahun 1933 yang digagas oleh seniornya dari Sumatera Barat, Haji Agus Salim. Hal itu pula yang kemudian membuat ideologi Bagindo Aziz Tjan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Rum dan Haji Agus Salim, yaitu dua tokoh perjuangan dari Sumatera Barat. Apakah kemudian Bagindo Aziz Tjan melakukan perjuangan melawan penjajahan di Tanah Jawa? Tidak. Tahun 1934, Bagindo Aziz Tjan kembali ke Padang. Namun, saat itu dia belum bisa berbuat apa-apa karena kegiatan politik masih dibelenggu oleh pemerintahan Hindia Belanda. Salah satu peluang yang Bagindo Aziz Tjan lakukan adalah mengajar di Modern Islamic Week School. Apakah Bagindo Aziz Tjan hanya mengajar? Tidak. Bersama teman-temannya, Bagindo Aziz Tjan mendirikan lembaga pendidikan pergerakan umum bagi rakyat dari tingkat tinggi sampai rendah dengan nama Volks Universiteit. Bagindo Aziz Tjan juga menjadi tenaga pengajar di Normal Islam Padang, Balai Pendidikan PSII Batu Hampar, dan MIK Bukit Tinggi. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang, bersama dengan Khatib Sulaiman dan Leon Salim, Bagindo Aziz Tjan juga aktif dalam organisasi pemuda Nippon Raya. Apa kegiatan Bagindo Aziz Tjan selanjutnya? Tahun 1940, dalam sebuah tablik agama, Bagindo Aziz Tjan dinyatakan melanggar Sprik Delik, sehingga dia dihadapkan ke Landrak atau pengadilan dan Bagindo Aziz Tjan dijatuhi hukuman 50 hari. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Bagindo Aziz Tjan setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945? Di tengah situasi pasca kedatangan sekutu di Padang pada 10 Oktober 1945, Bagindo Aziz Tjan menolak tunduk terhadap kekuatan militer Belanda yang ternyata berada di belakang tentara sekutu. Langkahi mayat saya dulu, baru kota Padang dapat kalian duduki. Kata-kata yang sangat lantang yang disuarakan oleh Bagindo Aziz Tjan yang tidak mau negaranya kembali dijajah. Ia terus melakukan perlawanan dengan menerbitkan surat kabar perjuangan yang bernama Republik Indonesia Jaya. Pada November 1945, Bagindo Aziz Tjan terpilih sebagai salah seorang utusan PRI atau Pemuda Republik Indonesia untuk menghadiri Kongres Pemuda Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta. Melihat kegigihannya dalam melawan penjajah, tanggal 15 Agustus 1946, Bagindo Aziz Tjan diangkat sebagai wali kota Padang yang kedua. Kemudian, apakah kota Padang di awal kemerdekaan sudah benar-benar merdeka? 24 September tahun 1946, Nica memasuki rumah-rumah penduduk di Parak Kerambil, ujung Padang Olo, dan sebagian kampung Jawa. Pemilik rumah diusir, dan rumah-rumah tersebut dikuasai Belanda. Apakah Bagindo Aziz Tjan sebagai wali kota Padang hanya berdiam diri saja? Sebagai seorang pemimpin, Bagindo Aziz Tjan segera menyampaikan telegram protes. Lalu, bagaimana dengan isinya? Isi protes tersebut adalah 1. Protes terhadap pengusuran penduduk di Parak Kerambil dan perbuatan tersebut di luar pri kemanusiaan. 2. Negara Indonesia mempunyai peraturan-peraturan yang sehat dan diharapkan Nica menunjukkan pri kemanusiaan yang lebih tinggi. 3. Bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan menghancurkan pihak-pihak yang berlaku tidak adil. Pada Juli 1947, Bagindo Aziz Tjan melaporkan perkembangan terakhir Kota Padang kepada Dewan Eksekutif Sumatera Barat
dan juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan tokoh pemimpin perjuangan lainnya. Situasi semakin mencekam karena adanya penangkapan terhadap tokoh-tokoh Republik yang masih berada di Kota Padang. 19 Juli 1947, saat Bagindo Ajisan hendak meninggalkan Kota Padang. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di jembatan Ulak Karang, mobil yang ditumpanginya ditahan oleh pengawal Belanda. Komandan Belanda bernama Letkol van Eert meminta Bagindo Ajisan kembali ke Kota Padang untuk menenteramkan kekacauan dengan menumpangi kendaraan jeep miliknya. Namun, semua itu ternyata hanyalah siasat Belanda, karena tidak lama kemudian terdengar berita bahwa Bagindo Ajisan terbunuh. Beliau meninggal dalam usia 36 tahun. Bagindo Ajisan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia di Bukit Tinggi. Untuk mengenang jasa Bagindo Ajisan, di Lapai Padang, sebuah monumen diresmikan sebagai Monumen Bagindo Ajisan oleh Wali Kota Padang, Sahrul Wujud, pada tanggal 19 Juli 1983. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 082-TK tahun 2005 tanggal 7 November 2005 yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.